أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat mulia yang satu ini tak pernah disebut-sebut di kalangan kaum Quraisy. Dia memang bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba sahaya. Namun kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahan yang luar biasa. Demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bahkan menjadi teladan dalam sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hammamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Adar. Saat ayah sang majikan meninggal, kemudian ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budak Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Inilah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang tidak memiliki apa-apa kecuali mengabdi kepada tuannya. Diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Namun cahaya iman yang menerangi kalbunya mengubah sosok yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh penting yang kelak berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam. Sebagai budak seorang tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun melaksanakan perintah dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap hari ia menggembala kambing milik majikannya di sekitar Mekah. Semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Hingga pada suatu hari, saat menggembala kambing, Bilal bertemu dengan seseorang yang belum pernah dikenalnya, seorang mulia dari Mekah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya dari hanya seorang budak menjadi tokoh penting, dihormati dan disegani. Muhammad SAW bertanya, pengembala kambing, apakah kamu bisa memberikan pada kami susu? Bilal mengatakan, ada, tapi ini kambing ini untuk saya. Jadi ini adalah jatah saya. Kata Nabi Muhammad, berikan ke sini. Dibawalah oleh Bilal ke kambing yang sesungguhnya mau dia perah untuk dirinya sendiri, dibawa ke Rasulullah SAW. Kemudian Nabi diperah susunya. Seperti biasa, dalam banyak peristiwa Nabi SAW, dengan doa beliau, maka makanan, minuman yang sedikit menjadi banyak dan penuh dengan keberkahan. Maka Nabi memerah susu, Nabi meminumnya, Nabi perah susu diberikan pada Abu Bakar, Nabi memerah susu diberikan pada Bilal, dan bahkan masih tersisa di kambing itu susu, jadi seakan seperti belum diperah. Di saat itulah kemudian Nabi mengatakan bahwa, apakah kamu mau mengikuti aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Terjadilah perbincangan dengan Bilal, dan kemudian Bilal menyatakan diri masuk Islam saat itu. Ada hal yang menarik, yaitu bahwa Bilal radhiyallahu anhu dengan posisinya sebagai budak, tetapi dia punya nurani, dia punya hati yang bersih,
Dan itulah yang menjadi salah satu modal penting hidayah, karena hidayah turun di hati seseorang. Nah, ketika hati seseorang itu adalah tempat hidayah, maka kemudian saat hatinya menyala, hatinya nuraninya hidup seperti Bilal bin Rabah, bahkan dia budak sekalipun, orang yang tidak dianggap di masyarakat sekalipun, maka saat cahaya Allah itu datang akan mudah sekali masuk ke hati seseorang. Bilal pun demikian. Bukankah Bilal adalah orang yang penuh dengan rasa saat dia diminta untuk menyiksa Ammar bin Yasir, dipaksa oleh orang-orang Quraisy. Saat itu Ammar telah masuk Islam, dia tidak mau. Dia punya nurani. Siapapun Ammar, apalagi Bilal adalah seorang yang muslim nantinya. Siapapun Ammar, dia adalah manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Dia punya nurani baik. Begitu juga Bilal mengatakan dia tahu bahwa saat melihat kambing yang diperah oleh Nabi, yang diambil susunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ternyata masih tersisa penuh dengan keberkahan, Bilal tahu bahwa ini bukan sembarang orang. Ini orang dengan keberkahannya, tangannya tangan yang berkah. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada Bilal dengan mudah. Itu adalah jawaban bahwa seseorang yang berhati baik, seseorang yang memang siap menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang cahaya Allah, maka hidayah itu hadir. Sejak itu, Bilal termasuk segelintir orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bilal. Orang berkulit hitam yang dulu dihina, bahkan para pembesar Quraisy yang dulunya yang ada di hadapan Ka'bah, kemudian mereka dulu menghina, tapi mereka telah masuk Islam. Sekarang mereka menyaksikan orang yang mereka hina itu berada di ketinggian bahkan di atas Ka'bah. Bilal. علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال. اجلده. Sebagai seorang budak yang harus mentaati perintah majikannya, jiwa Bilal berontak dan secara tegas menolak perintah majikannya untuk berlaku kejam kepada sesama. أطيعه يا بلال. Inilah yang membuat berang majikannya dan tokoh-tokoh musyrik Quraisy lainnya. فعلا أبكى على نفسك. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال. سأعالجك. قيدوهم حسن هنا. أحد. الله أحد. من هو الأقوى؟ أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. أحد.
Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar di dalam kehidupannya di Mekah mengeluarkan harta yang tidak kecil, yang tidak sedikit, untuk membeli berbagai macam atau membeli budak dan kemudian diislamkan. Dan ini adalah kemuliaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan hartanya fisabilillah. Itu seorang Bilal. Dia hanya seorang budak, tapi dia punya harga diri sebagai seorang muslim, dan seharusnya begitu. Seorang muslim, Allah firmankan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah dan merasa sedih karena kalian itu adalah orang yang tinggi asalkan kalian orang beriman. Mungkin budak seperti Bilal yang belum dimerdekakan, tetapi dia adalah orang beriman, tinggi, mulia sisi Allah. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Bilal pun bersama kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW memberinya tugas sebagai muazin. Bilal lah yang kemudian menjadi penyeru azan pertama dalam Islam setelah Masjid Nabawi selesai dibangun. وافق النبي نعم صوت الإنسان أنت يا بلال. أنا لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Membahas tentang muadzin seharusnya tidak membahasnya dengan cara kita memandang hari ini. Karena hari ini kita memandang muadzin adalah pekerjaan yang tidak ada artinya, bahkan mungkin itu hanya pekerjaan seorang marbot masjid dan seterusnya. Muadzin itu adalah orang yang oleh Nabi dipuji luar biasa. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus dimuliakan. Karena salah satu hadis Nabi tentang muadzin adalah bahwa muadzin itu adalah mu'taman. Dia adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menginformasikan banyak hal kepada muslimin. Di antaranya tadi, kalau dia azan itu bukan hanya menginformasikan untuk sholat, dia juga menginformasikan umpamanya untuk buka puasa, atau menginformasikan bahwa telah habis waktu malam sehingga kalian yang mau puasa tidak boleh lagi makan dan seterusnya. Dan itulah mengapa Bilal dengan pekerjaannya sebagai muadzin itu terbentuk dalam dirinya satu amanah yang luar biasa. Jadi dia tidak boleh meleset barang. Kalau hari ini kita menit, gitu, kita berikan menit, tidak boleh meleset barang 1 menit pun. Bukankah sangat berbahaya kalau seorang muadzin kemudian azan belum waktunya maghrib tiba, kemudian orang berbuka gara-gara dia azan? Berapa yang banyak kesalahan terjadi. Maka Nabi memuliakan muadzin dengan mengatakan bahwa muadzin adalah seseorang yang mendapatkan amanah muslimin. Nah, untuk itu seperti itulah. Maka Bilal banyak belajar dari pekerjaan ini bahwa ini masalah aktivitas amanah, di mana dia harus sangat menjaga kapan dia harus azan, kapan dia belum boleh azan. Bilal bin Rabah suatu hari azan waktu pagi hari, kemudian Rasulullah SAW ke masjid dan tidak banyak sahabat.
Nabi heran, kemana para sahabat? Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, semua kedinginan karena saat itu musim sangat dingin. Semua sedang kedinginan, tidak berani keluar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma adhib anhumul bard. Ya Allah, hilangkan dari mereka rasa dingin. Dan Bilal mengatakan, barulah orang-orang berdatangan dari dengan doa Nabi SAW, mereka merasakan dingin itu hilang dan kemudian mereka bisa ke masjid. Tapi ini ada satu pelajaran bahwa Bilal, apapun keadaannya, dia dingin sekali, orang nggak ada yang keluar dari rumahnya. Bahkan sudah diadzani oleh Bilal, tidak juga keluar karena saking dinginnya. Tapi ini adalah sebuah pekerjaan, aktivitas mulia. Ini adalah amanah besar. Apapun keadaannya, Bilal keluar untuk azan. Maka dari itu, ini masalah dedikasi kerja. Dan Muslim diajarkan. Jadi belum lagi sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan bahwa al-muadzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Wah, seorang muadzin itu di hari kiamat, Nabi menyebutnya sebagai orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Jadi oleh ulama disebut sebagai pujian. Mengapa diibaratkan leher yang panjang? Saat para ulama mengatakan bahwa ketika bahkan orang ada yang tenggelam oleh keringat dan darahnya saat matahari tidak jauh dari kepalanya, itu saat padang mahsyar, maka saat itulah dia adalah orang yang bahkan lehernya pun lebih panjang. Ini disebut sebagai sebuah kemuliaan oleh Rasulullah SAW. Menjadi muazin atau penyeru azan, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi, saat sholat maupun jihad di jalan Allah. Kebersamaannya bersama Rasulullah laksana bayangan yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas jika kemudian Bilal termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi mengatakan bahwa Bilal, amal apa sesungguhnya yang paling kau harapkan paling mulia di sisi Allah SWT dari dirimu? Di amal yang paling kau harapkan pahalanya besar. Karena kata Nabi SAW, karena aku semalam mendengarkan bahwa suara sendalmu sudah ada di surga. Jadi Nabi ternyata hafal dengan suara sendal Bilal, Masya Allah itu. Nabi mengatakan bahwa aku mendengarkan suara jejak sendalmu di surga. Artinya kalau sendal masuk surga maka engkau berarti orang yang telah dijamin masuk surga. Dan ini hadis yang menunjukkan bahwa Bilal dijamin masuk surga. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang kalau setiap aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur bahwa aku bisa bersuci. Dan ini disampaikan, ini oleh para ulama, hadis ini suka dijadikan sebagai contoh, sebagai sunnah takririyah. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi dan oleh Nabi ditetapkan sebagai sunnah. Jadi diamkan oleh Nabi dan ditetapkan sebagai sunnah. Selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal banyak mendapat pelajaran yang mahal dari sang Nabi. Kekuatan iman dan ketulusannya menyentuh kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dalam. Ini membuat dirinya mendapat tempat tersendiri di hati Rasul dan sahabat-sahabat lainnya. Saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak 3 orang untuk memasuki Ka'bah. Bukan Abu Bakar atau Umar, tapi Bilal bin Rabah. لا تعنفوا بمكة ارفقوا بأهلها لا تسيئوا معاملة أحد من أغلق بابه فهو
Justru orang yang mendapatkan kesempatan untuk naik sampai ke atap Ka'bah hanya Bilal radhiyallahu anhu. Hanya seorang mantan budak, orang berkulit hitam yang dulu dihina, bahkan para pembesar Quraisy yang dulunya yang ada di hadapan Ka'bah, kemudian mereka dulu menghina, tapi mereka telah masuk Islam. Mereka bahkan pernah ikut dalam penyiksaan Bilal. Sekarang mereka menyaksikan orang yang mereka hina itu berada di ketinggian bahkan di atas Ka'bah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi, Bilal tak kuasa mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap melantunkan azan dan sampai pada kata Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal menangis sejadi-jadinya, tak kuasa untuk meneruskan. Sejak itu, Bilal tak mau lagi menjadi muazin. Bilal diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi muadzin, tapi kemudian Abu Bakar menolak. Sempat ada dialog. Kemudian Abu Bakar agak memaksa Bilal, jadilah muadzin, tetap muadzin di sini. Bilal mengatakan bahwa Abu Bakar, apakah kamu akan memaksa saya? Kalau dulu kau berjasa membebaskan aku dari perbudakan, kalau itu karena Allah maka biarkan karena Allah. Jadi artinya jangan paksa aku karena. Jadi nampaknya Bilal merasa agak memakan jasa Abu Bakar saat dulu dia dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jawaban Abu Bakar jelas, oh tidak, saat itu aku membebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bilal mengatakan, kalau begitu izinkan aku untuk tidak jadi muadzin kecuali hanya untuk Rasulullah SAW. Bilal pun meminta izin untuk turut berjihad ke Syam. Bilal akhirnya menetap di Damaskus, Syria hingga wafatnya. Bilal bin Rabah telah berjumpa dengan kekasihnya di alam abadi. Kisahnya selalu menjadi teladan bagi kaum muslimin. Namanya selalu disebut-sebut di setiap masjid di tanah air. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilal, sang muazin, sebagai penghargaan atas kiprahnya sebagai sang pengumandang seruan langit.